kita balik lagi ya di Maret nih teman-teman ya. Maret ini buat kalian semua teman-teman Capricorn ya, ada apa sih ya, coba kita lihat, kita intip-intip gitu. Nah kalau kamu ya udah dengerin ini di tengah Maret atau di apa ya teman-teman ya, coba kita lihat apakah nextnya ya seperti apakah ya. Dan semoga ini bisa diharapkan ya buat kamu yang sekarang ini lagi mendengarkan dengan putus asa dan kepingin banget yang namanya keluar di situasi yang sekarang ini sedang kamu alami. Semoga dengan mendengarkan ya bacaan ini kamu sedikit mendapatkan angin segar dan terpikir sebuah solusi gitu ya. Oke teman-teman, barengan sama Oracle Card Indonesia, jangan lupa pada subscribe ya, subscribe di channel ini Oracle Card Indonesia, lalu juga Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga Oracle Card Indonesia Sound Healing ya, dimana buat kalian yang mau menerapi diri tapi masih bingung caranya kayak gimana, silahkan menuju ke sana Oracle Card Indonesia Sound Healing. Kalian boleh putar itu setiap saat ya, kecuali pada saat menyetir jangan juga ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa dengarkan itu karena itu memang salah satu sarana untuk terapi. Ada afirmasi juga yang positif, jadi kalian juga lihat-lihat ya di sana atau didengerin dengan baik-baik dan dengan seksama dan dalam waktu yang apa sih ya. Oke, teman-teman yang mau pada private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com ya, cuman condition berlaku, dan juga ada nomor WhatsApp yang tertera di bio ataupun di deskripsi di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia. Oke ya teman-teman, yuk kita baca yuk Capricorn. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, Capricorn. Itu kan aku mulai aneh nyanyi. Teman-teman, aku bakalan lihat ini general dulu ya, secara general di bulan Maret ini buat kamu Capricorn itu kayak gimana, seperti apa, bagaimana caranya. Lama-lama aku nyanyi terus nih ya. Oke, teman-teman ini ada kartu transformasi ya. Pluto ya, dimana Pluto itu sesuatu hal yang berkaitan dengan apa sih ya, berkaitan dengan sebuah fase dimana kayak fase yang lama ya itu mati diganti dengan fase yang baru. Kayak mati bahasanya apa ya, bahasa apa yang tepat ya. Ya, sebuah proses perubahan yang benar-benar tidak terhindarkan ya, karena planet Pluto memang bercerita mengenai perubahan-perubahan yang memang tidak terhindarkan gitu ya, sebuah fase mati berganti dengan fase yang baru ya. Ini juga bisa ya berkaitan dengan kemarahan, berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya duit ya, keuangan ya, tapi duitnya orang lain ya teman-teman ya, berkaitan dengan hal-hal yang kaitannya dengan seksualitas. Jadi ada perubahan-perubahan ke arah sana ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada kartu wisdom ya, wisdom juga berkaitan dengan apa? Dengan konflik-konflik yang mungkin terjadi teman-teman di bulan ini. Jadi ada konflik atau hal-hal yang tidak terhindarkan ya, pertikaian-pertikaian gitu ya, karena memang ini bisa jadi ya ceritanya mengenai kayak uang, harta, sesuatu hal yang bernilai gitu kan ya, tapi juga cerita-cerita tentang cinta juga ada sih teman-teman. Jadi kayak di sana tuh ada pertikaian ya, ketidakdamaian, perselisihan ya, yang memicu hal-hal yang mungkin ya itu dia tadi ya, perubahan-perubahan yang tidak terhindarkan lagi ya dalam hidup, seperti itu. Lalu kalau kita lihat di sini ada cerita perjalanan juga ya, perjalanan. Ada perjalanan yang mungkin akan ditempuh ya teman-teman, perjalanan, lalu juga rencana-rencana jangka panjang. Sorry bukan perjalanan ya, tapi lebih ke kayak rencana-rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang yang mungkin bisa disusun di saat ini, akan mulai dari saat ini.
Tapi juga bisa sih ya kalau misalkan kita lihat ada potensi kamu tapi melakukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain gitu kan ya, atau dari mana ke mana gitu. Jadi perjalanannya lumayan menempuh waktu yang lumayan lama gitu loh teman-teman ya, jarak jauh lah gitu ya. Hal-hal yang kaitannya di pendidikan juga bisa ya, perkembangan diri ya, seperti itu. Jadi memang bulan ini agak-agak ini ya, perubahannya agak banyak ya, terutama masalah-masalah yang kaitannya dengan selisih-selisih paham itu juga ada ya. Perjalanan jarak jauh juga ada. Oke, kita lihat untuk kesehatannya kamu dulu ya. Kesehatan kamu seperti apa? We don't say goodbye. We don't say goodbye. Immortality. Oke, kesehatan kamu ada grow teman-teman ya. Diingetin buat apa sih sebenarnya? Diingetin karena diingetin tuh kayak gini. Yang namanya kesehatan ya, menjaga kesehatan itu nggak bisa yang namanya kayak sehari 2 hari terus kamu ngarep badan yang sehat gitu ya. Kalau udah sakit kan kayak gitu kan ya, pasti pikirannya udah yang kayak kok aku sakit ya gitu, hello gitu kan, kemana aja lu kemarin gitu kan. Jadi kayak kesehatan tuh bukan sekedar kayak hari ini kamu makannya bener, besok nggak bener, besok nggak bener lagi, besok lagi benerin lagi gitu ya, nggak kayak gitu ya. Di maintenance teman-teman ya, di maintenance sehingga bisa menguatkan yang namanya imunitas tubuh, antibodinya juga diperbaiki gitu. Jangan cuman kayak sehari 2 hari, apalagi kayak pas kemarin itu ya lagi boomingnya banget nge-gym gitu kan. Wih, semua orang berlomba-lomba kayak orang gila gitu kan. Gym di mana-mana berjamuran gitu, semua pada buka gym, semua pada buka ini ya, makanannya juga sehat banget. Apa semua pokoknya viti-viti yang berkaitan dengan kesehatan tuh ya jadi booming banget lah gitu kan. Tapi tapi itu nggak bisa instan teman-teman ya. Mereka yang mungkin sudah memulai duluan ya itu, dan mereka bikin VT, mereka bikin video dan sebagainya, itu adalah hasil dari proses yang mereka sudah lakukan gitu ya, berbulan-bulan, bahkan mungkin ada yang bertahun-tahun yang lalu, ada yang mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu. Jadi ya jangan mengharapkan hasil yang instan, karena kalau misalkan kamu mengharap hasil yang instan, yang terjadi adalah bubar badan kamu gitu kan, pasti rusak pasti gitu ya, seperti itu. Jadi dan komitmen ya teman-teman ya, komitmen artinya kalau memang kamu sudah oke, aku mau sehat nih, ya udah komitmennya tuh benar-benar sehat. Apa yang mau dilakukan atau apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan ini nih apa, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita melihat ya kan untuk keuangan kamu seperti apa, keuangan. Wah, keuangan kamu keren nih teman-teman ya, keuangan kamu lagi bagus-bagusnya nih. Ada peluang-peluang yang besar ya teman-teman, dalam artian kayak dapat jackpot gitu kan ya, dapat jackpot. Peluangnya ada, tergantung kamu juga ya seperti apa. Terus kalau sabar gitu kan, peluangnya ini besar ya. Peluang tawarannya juga besar, tapi ya kamu harus sabar, nggak bisa yang namanya terburu-buru gitu. Kalau terburu-buru malah biasanya tuh hilang peluangnya teman-teman ya. Jadi gini, bisa dapet jackpot besar nggak? Bisa gitu kan, tapi mesti sabar ngelihat peluang. Kalau kamu nggak sabar, justru malah hilang kayak gitu loh teman-teman ya. Bagus nih ya, bagus banget malahan. Kita ke love reading yuk ya. Love readingnya kamu kita lihat ke jomblo dulu ya. Buat teman-teman jomblo, buat teman-teman yang have relationship, lalu buat kamu yang have a complicated relationship. Kita lihat yang pertama, yang jomblo dulu. Oke, yang jomblo dulu ada power. Ini saatnya ngurusin kerjaan ya teman-teman ya, malah bukan ke ini ya.
Lepaskan yang namanya arogansi sekarang ini, dinikmati dulu aja gitu kan ya, nggak perlu yang namanya masuk ke drama-drama yang diciptakan oleh lingkungan sekitarnya. Contohnya gitu, ketika kamu berada di satu lingkungan di keluarga, apalagi kalau misalkan usia kamu udah 30 up ya teman-teman ya, dan kamu masih single and available gitu kan ya, lalu yang terjadi adalah drama-dramanya begini, kapan gitu kan ya, pacaran dulu aja deh gitu kan ya, ntar kamu dapet pacar nih gitu kan ya. Ntar ditanya mau pacarnya kapan, ini udah segini loh, udah 30-an loh gitu, kapan kalian serius melangkah ke jenjang yang berikutnya. Nanti kalau dijadian lagi ya kan, ketemu lagi, kapan gitu kan, punya anaknya, itu never ending story kayak begitu teman-teman ya. Jadi sekarang ini lebih baik ya kan, fokus dulu sama pekerjaan, selesaikan dulu, jadilah berkembang ya, lepaskan dulu hambatan-hambatan, batasan-batasan yang terjadi. Jadi ketika suatu saat kamu memutuskan untuk memiliki atau mempunyai kehidupan bersama dengan pasangan ya kan, itu udah bener-bener siap banget dan gak akan yang namanya kejeblos gitu kan ke drama-drama lingkungan sekitarnya, terutama keluarga ya. Right, ini buat yang jomblo ya. Kita lihat buat kamu yang have relation. Ada kartu sukses ya, ada kartu sukses dan juga ada the impossible made possible, and the lover and the beloved. Ini lebih ke ngingetin kalian ya berdua ya teman-teman ya, supaya apa sih, belajar lebih apa adanya ya, dan nggak yang namanya kayak sebentar A sebentar B gitu ya, nggak bisa kayak gitulah teman-teman ya, karena hubungannya dengan orang lain ya, semua tuh ada prosesnya, nggak bisa semau lu semau gue gitu kan, nggak bisa seenak jidat gue gitu tuh, enggak teman-teman ya. Jadi ya apa adanya aja gitu ya. Kalau bisa bilang bisa, kalau nggak bisa bilang nggak bisa, itu malah justru nggak akan jadi masalah, ketimbang berusaha bisa tapi malah justru menyengsarakan di belakangnya. Berusaha bisa tapi malah justru nggak ini apa-apa gitu, jangan teman-teman. Jangan seperti itu, oke ya. Lalu kita lihat untuk kalian yang menjalani sebuah hubungan yang kompleks ya, complicated. Voice, ada creation. Hati-hati ya diselingin ya karena kebosanan ya teman-teman ya, hati-hati. Hati-hati terjebak di suatu hubungan di mana mungkin dia udah punya pasangan, kamu udah punya pasangan, dan kalian berdua hanya bosan saja. Ingat ya. Ya kan? Ingatlah gitu. Dan juga untuk kalian yang mungkin masih berpasangan dengan seseorang tapi seringkali yang namanya disalahkan gitu kan ya, kadang-kadang sudah berbuat yang terbaik ya, apalagi kalau misalkan kita sudah niat banget nih ya berbuat yang terbaik untuk pasangan kita gitu, tapi nggak dianggap baik gitu ya. Ini kalian juga mesti melihat dari sudut pandang yang luas. Kenapa gitu? Karena buat kita ya, kita udah melakukan yang terbaik nih, tapi buat dia atau mungkin buat orang lain mungkin masih belum teman-teman, karena persepsi baik masing-masing orang itu berbeda gitu ya kan, versinya itu berbeda-beda antara pikiran yang satu dengan pikiran yang lainnya lagi gitu. Jadi ketika kita kepingin melakukan yang terbaik buat dia tapi kita malah tidak melibatkan dia ya, ini malah jadi masalah nantinya teman-teman ya kan, karena apa sih, karena ngundang pikiran yang macam-macam juga ya, seperti itu. Oke ya, ini Bu untuk kalian yang have complicated relation. Tadi udah semua ya teman-teman, kesehatan udah, keuangan juga udah, love reading juga udah ya, lengkap lagi. Kita akan lihat untuk kabar-kabar baik atau hal-hal baik yang mungkin terjadi di bulan ini nih apa. Ada love, commitment, and ada emotion. Nah, kalau kita lihat di sini hal-hal baik, kabar-kabar baik yang mungkin terjadi, ada kemungkinan ya kan, love itu nggak harus mengenai cinta terus ya teman-teman ya. Love ini bisa jadi hal-hal yang tidak juga bersifat romantisme gitu, tapi bisa apa aja gitu. Mungkin kamu dapat pekerjaan
yang kamu sukai, ya kabar-kabar yang menyenangkan gitu kan ya, atau mungkin kabar dari seorang sahabat yang kamu tunggu-tunggu gitu ya, kayak gitu. Tapi juga nggak menutup kemungkinan kabar dari hubungan-hubungan romantisme yang memang kamu tunggu ini juga ada kemungkinan ke sana ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya ada emotion. Kalau kita lihat di sini halangan-halangan yang mungkin selama ini kamu apa sih kayak kamu harus hadapi gitu ya teman-teman, satu persatu tuh mulai ada titik terangnya dan satu persatu mulai bisa kamu hadepin gitu. Jadi bisalah menghadapi halangan-halangan atau rintangan-rintangan di bulan ini ya, seperti itu. Lalu ada cerita komitmen ya, hal baiknya apa gitu kan. Hal-hal yang menyenangkan, yang sesuatu hal yang kaitannya dengan sesuatu hal yang kamu inginkan ya teman-teman. Kamu udah pingin banget itu kan selama ini, peluang-peluang, kabar-kabar, hal-hal yang menarik gitu. Ini bisa kamu dapetin di bulan ini sih teman-teman. Ya bagus ya, quite okay. Nah kalau udah kabar baik, sekarang kita akan lihat untuk kabar dimana kita mesti waspada nih gitu kan. Ada apa kira-kira yang perlu dilakukan gitu. Cemoohan orang, omongan orang di belakang gitu, udah biasa gak sih ya? Buat beberapa orang biasa, tapi beberapa orang mungkin itu bisa jadi masalah teman-teman ya. Ya jadi kalau misalkan kayak begini, kalau ada orang yang mau protes kayak gitu kan, mau ngomongin kamu di belakang kayak gitu, nggak dukung kamu, ya ya udah gitu loh teman-teman, kamu juga nggak bisa apa-apa juga gitu kan ya. Tapi ada potensi orang protes ya di belakang kamu, ada yang ngomongin nggak enak juga di belakang, itu tuh ada ya, ada potensi seperti itu. Dan perasaan merasa ditolak ya, dengan mungkin diomongin kayak begitu teman-teman, nggak disetujui ya, ada perasaan mungkin merasa nggak dipercaya, udah dibikin yang mati-matian gitu kan, tapi masih yang namanya diomongin di belakang. Nah ini juga jangan ya, ditolak, nggak disetujui ya, atau bahkan mungkin tidak diterima sama sekali di suatu tempat atau di satu lingkungan tertentu ya. Ini juga ada potensi di bulan ini. Lalu melakukan pekerjaan yang mungkin sia-sia juga potensinya ada ya teman-teman ya, ada. Lakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dong. kerja sia-sia, jadi udah melakukan yang terbaik tapi nggak dianggap, nggak dihargai bahkan gitu kan ya, ada perasaan merasa sia-sia semua sia. Lagunya siapa sih? Hobi banget. Oke, ini seringkali terulang gitu, tapi terulang ini bukan berarti harus diulangi lagi gitu kan, segala macam kesalahan plus bonus salah lagi dan lagi itu sebenarnya jangan gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan ya udah gitu ya, untuk saat ini begitu ada problem-problem yang terjadi, ini sudah pernah terjadi ya, coba respon yang diambil adalah respon yang lain, jangan yang sama gitu. Karena apa? Karena percuma ya, selalu akan menghasilkan hasil yang sama juga kalau tidak ada perubahan-perubahan yang dilakukan ya. Dan belajar dari pengalaman teman-teman ya, belajar dari pengalaman. Jadi kalau misalkan ini sudah dilakukan dan ternyata nggak bisa, rubah caranya ya. Oke. Hal-hal yang kamu alami selama ini ya, ini berkaitan dengan juga karma dari masa lalu yang pernah kamu lakukan, atau mungkin seseorang yang pernah lakukan ke kamu ya, ini juga ada teman-teman. Tapi nggak perlu khawatir ya, bahwa ada yang namanya kesempatan emas yang terbuka untuk kamu ya kan di bulan ini. Jadi itu tadi kita udah baca bahwa peluangnya ada nih, kesempatannya ada, kamu tinggal mau ambil apa enggak ya, seperti itu. Oke. Kita lihat, gak ada yang perlu diburu-buru ya, biasa banget kalau misalkan kita lagi di keadaan atau kondisi sulit ya, atau di kondisi yang apes gitu kan ya, pengennya cepet bisa keluar dari masalah ini, bisa keluar dari timing ini ya, bisa keluar dari masa ini dan lain sebagainya. Tapi ya kamu diingetin buat apa? Tidak terburu-buru gitu, tidak terburu-buru untuk melakukan apapun. Karena apa? Karena segala sesuatu hal itu akan terjadi di waktu yang tepat menurut alam semesta ini, bukan menurut kita ya teman-teman ya, seperti itu. Oke.
Right, ini bacaan buat kalian semua. Semoga bisa nambah semangat ya kamu di Maret ini ya. Oke, kita jumpa lagi di next monthly reading ya. Di bulan depan teman-teman, dengan pastinya peristiwa-peristiwa yang pastinya jauh lebih ajaib dan lebih mendebarkan, lebih baik lagi. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.